bersyukur karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti chapel. Nah, anak-anak, tahu nggak kenapa kita harus mengikuti chapel? Nah, karena kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kita kesempatan untuk belajar, untuk bermain. Jadi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berterima kasih atas segala berkat yang sudah Dia berikan. Oke, sekarang Ibu minta anak-anak semua untuk berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita dengan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Oke. Sekarang anak-anak boleh duduk kembali. Kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Elsa. Oke anak-anak, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan chapel. Tuhan berkati dan pimpin setiap kami. Kami akan memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Bu Elsa. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Aku Anak Raja. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita menyanyikan lagu Lingkupiku.
mari anak-anak Bu Nani pimpin kita dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu dari awal kami chapel hingga nanti kami juga menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi setiap hati kami, bahkan bertumbuh berbuah Tuhan. Berkati Ibu Renika yang membagikan firman pagi hari ini bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak yang ada di rumah persiapkan diri, dan kalau ada Alkitab silakan diletakkan di depan atau di meja kalian kalau ada. Oke, Ibu mau review sebentar tentang chapel minggu lalu yang Bu Felu bawakan tentang Open Myself to God. Itu tentang Ayub, yang dimana Ayub itu mengalami penderitaan tapi dia tetap berserah kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan mempelajari dari kisah seorang tokoh dari Alkitab. Nah, tentang melepas kepalsuan diri dan berhala dalam hati. Nah, kepalsuan diri ini contohnya memalsukan identitasnya atau tidak menunjukkan siapa dirinya, seperti itu. Nah, kita akan belajar dari tokoh seorang nabi. Nah, sebelumnya nas Alkitab yang akan kita bahas di sini adalah Keluaran 3 dan juga 4. Ini tentang Tuhan mengutus Musa kepada Firaun untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, dari sini anak-anak sudah tahu tokoh siapa yang akan kita dengarkan atau kisah siapa yang akan anak-anak dengarkan. Oke. Nah, dari sini anak-anak akan mendengarkan kisah Musa. Oke, Ibu mau tanya, siapa yang sudah pernah mendengarkan kisah Musa? Nah, sebagian dari anak-anak sudah pernah mendengarkan kisah dari Musa. Nah, Ibu akan menceritakan sedikit kisah Musa. Nah, Musa ini dulunya diasuh oleh seorang putri dari Raja Firaun. Nah, Raja Firaun ini adalah raja di Mesir. Nah, Raja Firaun ini adalah raja yang kejam, di mana dia menyiksa bangsa-bangsa Israel supaya bangsa Israel itu tidak melawan mereka, tidak menguasai Mesir. Jadi pada waktu Firaun ini memerintah di negara Mesir, dia itu takut kalau misalkan bangsa Israel ini menguasai tanah Mesir. Jadi pada waktu itu dia menyuruh rakyatnya untuk membunuh bayi-bayi yang lahir pada waktu itu, bayi-bayi bangsa Israel, khususnya bayi laki-laki. Jadi pada waktu itu ada seorang ibu juga mau melahirkan seorang bayi. Jadi dia ibu ini seorang Israel juga, bangsa Israel. Jadi dia takut kalau anaknya juga ikut dibunuh. Jadi dia inisiatif untuk mencari keranjang dan menaruh bayinya itu di keranjang dan meletakkannya di tepi sungai. Nah, pada waktu itu juga kakak dari bayi ini ikut untuk mengantar anak si bayi ini ke tepi sungainya. Dia mau melihat adiknya dan dia memantau dari kejauhan. Nah, pada waktu itu juga putri Firaun ini datang. Putri Firaun yang jahat ini, yang kejam ini datang, dan dia melihat si bayi ini dan dia mengambilnya dan ingin mengasuhnya. Tiba-tiba si kakak bayi ini inisiatif langsung datang dan menawarkan untuk mencari pengasuh dari bayi itu. Nah, dengan sigap kakaknya ini mencari ibunya tadi, ibu si bayi itu, dan membawanya ke putri Firaun, dan dia menawarkan untuk mengasuh si bayi itu. Dan putri Firaun juga mengiyakan, dan si ibu bayi itu menyusui dan juga mengasuh bayinya itu. Nah, itu cerita dari Musa. Jadi si putri Firaun ini mengangkat Musa menjadi anaknya gitu. Nah, singkat cerita, Musa ini sudah dewasa dan dia ingin menemui orang-orang yang bangsa Israel. Nah, pada waktu itu bangsa Israel itu dipaksa untuk kerja paksa oleh Raja Firaun
dan dia melihat ada seorang Mesir pada waktu dia jalan-jalan, ada seorang Mesir yang memukul orang Israel. Nah, si Musa ini nggak terima, dan dia membunuh orang Mesir ini. Dan supaya dia tidak ketahuan, dia menyembunyikan mayatnya ini di dalam pasir. Nah, ternyata Raja Firaun ini mendengar berita ini, dan Musa pun ketakutan dan dia pergi dari tanah Mesir itu, dia pergi ke negeri Midian. Nah, di Midian Musa ini bekerja sebagai penggembala kambing domba. Nah, kambing domba ini adalah milik mertuanya sendiri. Jadi dia menggiring domba-dombanya pergi ke gunung. Nah, gunung itu dinamakan Gunung Horeb. Itu adalah gunung Allah. Nah, ketika dia sampai di gunung itu, tiba-tiba malaikat Allah datang. Malaikat Allah datang dengan bentuk nyala api. Kalau anak-anak pernah melihat api unggun, nah kayak gitu. Nah, itu keluar dari semak-semak duri yang ada di gunung itu. Dan Allah ingin menyampaikan pesan lewat malaikatnya itu. Nah, kira-kira mengapa ya Allah itu mau menemui Musa? Nah, kenapa? Karena Allah itu ternyata sudah melihat dari jauh-jauh hari bahwa bangsa Israel ini sudah menderita sekali, menderita sengsara oleh bangsa Mesir. Jadi Allah ini karena kasihnya, karena dia tidak tega melihat bangsanya disiksa oleh Raja Firaun, dan dia ingin menemui Musa, dan Tuhan memilih Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu. Nah, kalau anak-anak punya kitab di rumah, Ibu akan bacakan 2 ayat dari Keluaran 3 ayat 11 sampai 12. Nah, tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku yang menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Nah, dari cerita ini, apa yang bisa kita pelajari dari 2 ayat ini? Kita belajar bahwa Musa itu lebih berpusat kepada dirinya sendiri. Jadi dia, ketika Tuhan meminta ia untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa langsung, siapa aku ini Tuhan, gitu. Aku tidak memiliki kemampuan apapun, tapi kenapa Tuhan memilih aku? Jadi ingat anak-anak, Tuhan itu tidak melihat kamu memiliki kemampuan apapun, tapi Tuhan akan selalu menyertai kamu ketika Tuhan memilih kamu untuk melakukan sesuatu. Tuhan tidak asal-asalan memilih seseorang untuk melakukan tujuannya Tuhan. Seperti Musa, Musa merasa dia tidak layak untuk menjadi pemimpin Israel, tapi Tuhan memilih Musa untuk menjadi pemimpin Israel. Jadi ketika anak-anak merasa tidak mampu, tapi Tuhan akan selalu menyertai. Dan ketika anak-anak memiliki kemauan, pasti Tuhan akan selalu menyertai anak-anak. Nah, yang kedua, kita belajar tentang menyadari identitas kita. Menyadari identitas ini bicara tentang kepalsuan diri tadi. Nah, Musa ini kan pergi ke tanah Midian, dan dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah bangsa Israel. Nah, anak-anak misalkan di daerah Lampung ini, anak-anak misalkan datang dari suku Bali di sini banyak. Nah, anak-anak tidak menunjukkan kalau anak-anak itu bukan suku Bali. Jadi sebenarnya walaupun anak-anak tinggal dimanapun, tapi anak-anak harus menunjukkan bahwa aku suku Bali, tapi tetap menghargai suku-suku yang lain. Nah, begitu juga dengan Musa.
Tuhan memilih Musa untuk menjadi pemimpinnya karena Tuhan tahu Musa itu adalah orang Israel juga. Jadi kita memiliki tugas untuk membantu sesama. Dari sini kita belajar bahwa identitas kita itu kita bisa jadikan itu untuk menolong orang lain. Jadi tidak ada alasan kita, aku orang Bali, jadi aku tidak mau menolong orang lain atau suku lain. Nah, walaupun misalkan kamu orang Bali tapi tidak mengenal suku Bali ini siapa, tapi tetap kita memiliki tugas dari Tuhan bahwa kita harus saling menolong. Dan yang kedua adalah kita harus mengingat bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kalau anak-anak harus ingat bahwa kita itu sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi kita sudah ditebus oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir akan kemampuan yang kita miliki, karena Tuhan pasti akan memampukan kita dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Oke, sekian sharing firman dari Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar untuk menyadari identitas kami. Kami adalah anak-anak Tuhan. Menyadari bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Berkati anak-anak kami Tuhan dalam melakukan aktivitas mereka dan juga tugas dan tanggung jawab mereka, supaya mereka boleh Engkau mampukan Tuhan untuk melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, chapel kita hari ini sudah selesai. Mari kita menyanyikan lagu Hormat bagi Allah Bapa. Nyatakan anugerahmu buatku hidup, kau berikan ku hati dan pikiran